kesehatan hingga kita bisa hadir pada kesempatan pengajian hari ini. Kemudian selawat serta salam tak lupa pula marilah kita junjung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang atas tuntunannya, yang atas perjuangannya, alhamdulillah iman serta Islam masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Sebelum saya mulai pengajian taklim gabungan Keluarga Islam Aachen, jadi KIA Keluarga Islam Aachen, pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan tilawah, kemudian akan dilanjutkan penyampaian materi oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, LCMA, kemudian dilanjutkan tanya jawab, kemudian insya Allah akan ada kuis berhadiah, jadi tolong nanti pada saat penyampaian materi mudah-mudahan teman-teman bisa disimak dengan baik dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kemudian penutupan yang dilanjutkan sholat zuhur, persiapan sholat zuhur, kemudian ramah tamah. Tapi mungkin di tengah jalan mungkin nanti barangkali karena kita beda waktu dengan di Indonesia, jadi insya Allah nanti saya akan coba perhatikan juga waktunya untuk menyesuaikan sholat di Indonesia. Marilah kita buka acara pengajian gabungan bulanan Keluarga Islam Aachen pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian insya Allah kita akan mendengarkan pembacaan tilawah Al-Quran terlebih dahulu. Mohon untuk tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang dengan aktivitas yang lain, sehingga kita bisa menyimak tilawah Al-Quran ini dengan baik, sehingga mudah-mudahan apa yang dibacakan juga bisa kita ambil ibrohnya, manfaatnya, serta mudah-mudahan kita juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbal Alamin. Kepada Novaldi, silahkan untuk pembacaan tilawahnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oh ya, di sini aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizolimi.
وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizolimi. Sekian. Jazakallah khair Noval di atas pembacaan tilawahnya. Mudah-mudahan kita selaku pendengarnya dan beliau sebagai pembacanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan untuk mendapatkan dan menjalani petunjuk serta pelajaran yang telah dibaca tadi. Kemudian kita beranjak ke acara berikutnya yang insya Allah akan ada penyampaian materi oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, LC.MA, dengan tema investasi syariah. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu profil pemateri pada kesempatan kali ini. Mungkin perkenalkan dulu, Ustadz, nama saya Fadlir Rohman. Saya di sini mantan mahasiswa di Aachen ini. Salam kenal Ustadz sebelumnya. Ya, jadi izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu profil pemateri kita pada kesempatan kali ini. Nama Dr. Erwandi Tarmizi, LC.MA, pendidikan D1 pengajaran Bahasa Arab Lipia Jakarta tahun 1994-1995, kemudian dilanjutkan sarjana syariah di Lipia Jakarta juga, kemudian pendidikan master atau S2 di jurusan Usul Fikih Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud, Saudi Arabia tahun 2001 sampai 2005. Kemudian studi doktornya di jurusan Usul Fikih Fakultas Syariah universitas yang sama, yaitu Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud, Saudi Arabia. Kemudian pekerjaan beliau saat ini sebagai komisaris di Erwandi Tarmizi dan Associates. Kemudian dosen tetap juga di program Magister Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah Bogor. Kemudian dosen tamu di program Magister Perbankan Syariah Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan dosen tamu juga di program Magister Manajemen Bisnis Syariah IPB. Jadi sesuai dengan insya Allah beliau pakar di bidang yang tema yang insya Allah akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kegiatan beliau selain beberapa aktivitas yang tadi itu juga sebagai pemateri fikih kontemporer di Radio Roja TV Bogor. Ya, mungkin saya tidak ingin panjang lebar. Insya Allah nanti Ustadz yang akan menyampaikan secara langsung. Insya Allah tema pada kesempatan kali ini yaitu investasi syariah. Mohon teman-teman bisa disimak dengan baik dan para muslimahnya juga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita bawa pulang kayak gitu ya di pengajian kesempatan kali ini. Silakan Al-Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, jazakallahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Ustaz. Baik. Tapi suara teman-teman tidak kedengar oleh saya. Tidak apa-apa ya? Iya, nanti saya yang melanjutkan suaranya. Insya Allah. Baik. Nanti juga ada mic Ustaz, jadi insya Allah mudah-mudahan bisa terdengar. Ini semuanya warga Indonesia kan ya? Ya, insya Allah ini orang Indonesia semua. Ada yang Berarti saya nggak perlu pakai bahasa Arab. ya, insya Allah bahasa Indonesia udah cukup. Alhamdulillah kalau bahasa Indonesia. Kalau antum suruh bahasa Jerman saya tidak bisa juga. Sama kita punya kelebihan dan kekurangan. Ya, insya Allah. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tentu merupakan tabiat manusia, rezeki yang Allah berikan kepada dia tidak habis sehari dua hari, tapi dia ingin kembangkan sehingga semakin banyak, semakin banyak. Dan ini fitrah manusia. Allah ciptakan manusia seperti itu, berbeda dengan makhluk yang lain. Kita tidak pernah melihat seekor hewan, burung, ayam, dan hewan yang lainnya menanam biji, kemudian menunggu besar dan dirawat sampai kemudian biji itu menjadi dari satu biji menjadi ratusan biji, kemudian dimakan satu persatu lagi oleh dia. Tidak. Tapi Allah ciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia mengembangkan harta yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia kembangkan. Dan secara umum, wallahu a'lam, inilah bentuk umum investasi itu. Ya, tapi makna ini saya kira sudah menyempit. Kalau kita katakan investasi, konotasinya apa? Silakan dibantu. Silakan, ada yang mau jawab. Konotasi investasi biasanya apa? Silakan Ustaz. Konotasinya uang katanya Ustaz. Diapain uangnya? Diapain uangnya? Dikawinkan beranak sudah banyak. Dibanyakin katanya Ustaz. Ya dibanyakin. Itu dengan cara apa? Dikawinkan beranak banyak dia atau seperti apa? Gimana? Saham katanya Ustaz. Ya, artinya itu Anda lakukan sendiri atau Anda serahkan ke pihak kedua, ketiga, keempat? Untuk Anda mengembangkan tadi. Dikembangkan sendiri atau dikasih ke pihak lain katanya Ustaz. Ya, ini konotasinya sekarang. Hmm. Ya, ketika Anda punya dana, uang, kemudian Anda serahkan ke pihak lain dengan tujuan bertambah atau berkembang. Ini konotasinya kan menyempit. Harusnya yang mengembangkan harta itu harta milik kita, tentu yang paling baik kita lah yang mengembangkannya. Ya. Karena yang tahu nilainya susah mendapatkannya ya kita kan. Seperti anak, seorang ibu melahirkannya dengan pengorbanan yang cukup besar dan banyak sampai dia lahir. Sampai nyawanya pun dia korbankan. Ketika hamil, tidur tidak bisa seenaknya, tidak bisa kanan kiri, telungkup nggak bisa. Ya, kemudian makan dan minum pun harus dia perhatikan. Kalau dia sakit, bila obat itu diperkirakan mengganggu kondisi anak, dia lebih baik menahan sakit daripada mengkonsumsi obat untuk mengurangi sakitnya. Pengorbanan luar biasa. Ya. Belum lagi pengorbanan hubungan batin di antara keduanya, ya. Ketika janin di dalam perut seorang ibu bergerak, si ibu ini senyumnya luar biasa, bangganya. Ditendang perutnya oleh anak dalam perutnya, si ibunya bahagianya luar biasa. Subhanallah. Hubungan
kejiwaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla agar keduanya saling terhubung dengan baik dengan kejiwaan dan saling menjaga. Ketika anak itu lahir ke muka bumi Allah Azza wa Jalla, apakah tega ibu ketika lahir langsung diserahkannya ke orang lain untuk dibesarkan dan dikembangkan? Ya, tega enggak? Ya enggak lah, jawabnya pasti tidak. Pasti tidak. Walau kondisi sekekurang apapun juga kehidupan atau ekonomi, tidak tega. Seorang ibu tidak akan tega. Bahkan ada yang nawar dengan harga 50 kilo emasnya, sini anak ibu saya bayar dengan 50 kilo emas. Tidak ada seorang ibu yang mau menyerahkannya. Kata dia, ini anak ibu nanti saya kembangkan. Setelah berkembang nanti dia punya anak lagi. Nah, yang ini pokok modalnya saya kasih lagi ke ibu. Tapi dia sekarang sudah menjadi wanita dewasa yang sukses. Maukah? Tentu tidak mau. Kalau imbalannya 50 kilo emas asli, bukan emas palsu. Nah, seperti itu nilainya. Lalu kenapa dalam keseharian kita, ketika Allah memberikan kita nikmat uang dalam bentuk, macam bentuknya, mendapatkan uang. Bisa dari gaji, bisa dari nafkah suami, bisa dari kita hibah dari suami atau orang tua, atau warisan dari orang tua, atau dari suami, dan seterusnya warisannya, ya. Terus kenapa kita menyerahkannya kepada orang lain? Kenapa bukan kita yang mengembangkannya sendiri? Ini jadi tanda tanya besar. Maka yang paling tahu nilainya tentu adalah kita kan. Yang paling tahu susah mendapatkannya ya kita. Kalau kita serahkan ke orang lain, coba antara Anda punya dana sendiri. 50% uang Anda, 50% uang orang. Anda putar untuk usaha yang sama. Kira-kira usaha orang lain tadi yang untuk kemungkinan penambahannya kecil atau untuk kemungkinan penambahannya yang besar? Dana orang tadi. Hah? Maksud saya paham. Saya ulangi pelan-pelan. Anda punya uang 100 juta rupiah. Anda buat toko kuliner. Kemudian ada orang menyerahkan 100 juta rupiah. Dia serahkan ke Anda, tolong buatkan toko kuliner juga. Ya, Anda sewa, Anda usahakan. Ya, tapi tidak digabung jadi suatu usaha, satu modal terpisah. Kira-kira yang untuk dana Anda yang kemungkinan keuntungannya yang besarkah atau untuk kemungkinan yang terkecil? Yang besar katanya Ustaz. Itu fitrah manusia, naluriah manusia. Sebaliknya, dana yang dititip atau yang diserahkan oleh pihak kedua kepada Anda untuk kemungkinan yang besarkah atau yang kecilkah? Yang kecil. Ya ada dua. Satu untuk Anda, satu untuk yang tadi yang orang. Yang untuk Anda yang besar pasti untuk yang lain yang lebih kecil. Ya. Dengan risiko tentu yang untuk Anda yang lebih kecil, yang untuk orang tentu risiko yang lebih besar dari Anda. Itu fitrah manusia tidak bisa ditolak. Oleh karena itu, menjadi suatu tanda tanya besar, kenapa Anda ketika punya rezeki dari Allah, Anda menyerahkan pengembangannya kepada orang lain. Padahal naluri kita lebih bersemangat, lebih berhati-hati, dan lebih ingin mendapatkan keuntungan yang besar untuk dana kita dibandingkan dana orang lain. Ya, seperti itu. Berbeda kalau dia dimasukkan menjadi satu entitas saja, jadi satu usaha tergabung semuanya tidak bisa dipisah. Mana di sini yang harta A, mana yang harta B. Semuanya harta milik mereka dengan porsi bagian. Itu lain. Ya, itu yang menjadi tanda tanya
yang masing-masing kita bisa menjawabnya. Mungkin kita akan mengatakan, itu enggak keahlian saya, Ustadz. Karena umpamanya pengembangannya dalam bentuk usaha penanaman kebun sawit di daerah A di Indonesia, atau dalam bentuk menanam cabai di daerah A di Indonesia. Nggak mungkin lah saya pulang ke Indonesia, saya tanam cabai segala macam. Nggak mungkin lah kemudian saya beli sawah, nanam, kemudian saya nanam beras dan segala macam. Yang amannya saya serahkan kepada dia dan bertambah uang saya nantinya. Ya. Kalau yang Anda maksud investasi tadi, yang ayat yang dibacakan oleh yang membacakan tadi tentang riba, yaitu ya udah yang lebih amanah kalau diberikan kok, diserahkan ke orang untuk nanam sawah, nanam ini, nanam itu, atau beli sapi, atau beli kambing, kemudian dikembangkan. Wah, Indonesia mah sekarang orangnya banyak yang tidak amanah. Nanti kambing kita udah banyak, ketika kita pulang, yang dimunculkannya kambingnya sedikit, yang sisanya sudah disembunyikannya di tempat lain. Bu, ini hasil kambing kita bagi 2 ya, hasilnya ya, kata dia. Ya, seperti itu umpamanya. Ini umpama. Ya, udah lebih aman pakai bank aja. Ya, kan bank riba. Ya, tapi aman. Dana kita tidak akan hilang. Ya, kalau tadi kan bisa hilang di tangan tetangga, di tangan keluarga dekat tadi, tahu-tahu dia bilang sapinya mati semuanya, Bu, kirim lagi dana. Atau kambingnya semuanya kena PMK, penyakit mulut dan kuku, mati. Rencananya kemarin alhamdulillah kita mau untung 300% dari uang yang Ibu kirim, sekitar 100 juta, tapi qadarullah, ya, bila Allah datangkan musibah, tak ada yang bisa menolak. Yang 300 juta jadi 0. Satu pun nggak ada yang hidup. Yang nggak ada satu yang hidup, Ibu. Kalau ada yang hidup itu menakutkan. PMK bahaya itu. Ya. Yang lebih aman adalah seperti tadi, riba saja. Ya. Walau pertambahannya, padahal tujuan Anda kan ingin mengembangkan. Deposito di bunga di bank riba, itu pertambahan per tahun maksimal berapa persen? Alhamdulillah, berarti nggak ada yang punya deposito ya? Alhamdulillah. Pura-pura nggak tahu. Ya, itu sekitar 5-7%. Kalau Anda serahkan dana, ya, Anda depositokan dana 100 juta, pertambahan 1 tahunnya 5 juta sampai 7 juta rupiah. Seperti itu, tergantung suku bunga ditetapkan oleh BI. Anda cuma dapat 5-7 juta. Ya. Kalau Anda serahkan ke adik Anda, dan Anda tahu adik Anda ini amanah dan profesional, pernah bekerja mengelola kambing di perusahaan yang lumayan, di tempat temannya, di peternakan temannya yang lumayan besar. Semangat adik Anda. Kak, alhamdulillah sekarang semenjak pandemi saya perusahaan nggak bisa menggaji saya lagi. Saya udah usaha apa adanya, yang penting halal. Gimana, ada modal kakak nggak kita kembangkan kambing? Ya, ada modal tapi saya nggak berani banyak-banyak. Ya, paling 5 jantan, 5 betina. Atau berapa biasanya komposisinya? 1 jantan bisa 4 betinanya? Atau boleh 5? Pengalaman juga kayaknya. Hah? Ada yang Ya, tahu. anggap jantannya 2 ekor, betinanya 8. Kambing biasanya setahun kan bisa beranak 2-3 kan ya. Dia 8. Kalau beranak 2 saja setahun berarti menjadi
16. 16 anaknya saja. Ditambah tadi 10, 26. Ya. Ketika liburan tahun ini ada liburan Anda pulang, kata adik Anda di WA kan, alhamdulillah difotokannya sekarang kambingnya kakak sudah sekian. Itu kambing kakak atau kambing adik? Ayo, kambing kakak adik. Kakak adik? Enggak, itu kambing kakak. Karena dia yang punya, si adik hanya mengelola. Adik dapat apa? Adik dapat laba, bukan dapat kambing. Laba tadi bisa dikonversikan, bisa disepakati kambing, bisa dikonversikan ke rupiah. Ya, itu hak adik. Ternyata dia punya jadi milik dia, diakui milik dia, Ustadz. Lah, itu adik penipu namanya. Tidak amanah dia berarti. Anda ajarkanlah baik-baik bahwasanya adik dalam agama Allah, ya, ini kita kerjasama namanya. Nama kerjasamanya apa aja? Bilangnya kerjasama cukup. Daripada pusing adik menghafal yang pakai bahasa Arab, mudharabah atau musaqah atau apa namanya. Ya, kita bagi hasil modal dari kakak. Beli kambing 10 ekor tadi sekian puluh juta. Ya, 10 ekor 3 juta berarti 2 juta, kalau 2 juta lah ya. Berarti menjadi 20 juta kan? 20 juta. Ini 20 juta kakak kirim. Kamu belikan kambing, berarti modal kakak 20 juta. Modal kakak bukan 10 kambing, tapi 20 juta. Sepakat para ulama tidak boleh modal kerjasama itu dalam bentuk barang. Karena menjadi tidak jelas nanti ketika pembagian hasilnya. Ya, modal kakak 20 juta. Kamu kembangkanlah, ya. Setelah 1 tahun nanti kakak pulang kita lihat. Kalau tadi menjadi 36 ekor. Ya, menjadi 36 ekor. Saya bisa share screen ini? Bisa. Sekarang belum. Dibikinin co-hostnya. Nah itu, ya. Ya, Ya Ustaz, silahkan. biar gampang nulis-nulisnya sedikit. Umpamanya kambing tadi 10 ekor. Sama dengan 20 juta rupiah. Ya, sekarang sudah menjadi 36 ekor. Pertambahannya berapa ini? 26. 26 ekor. Ini labanya. Ini laba. Dibagi berapa, Ustaz? Dibagi 2, Ustaz. Iya, kalau 26 bisa dibagi 2. Kalau 27, yang satu Anda sembelih bagi 2 daging itu. Yeah. Dan juga tidak bisa pas. Yang si kakak bilang, kakak yang gede-gede aja ya. Yang kecil-kecil kamu aja. Kan kamu nanti, kamu gemukin lagi, dia besar nanti jadinya. Tidak boleh juga. Ya, maka yang dinilai adalah ini tidak baginya ekor. Dinilai ini sekarang 36 ekor, jadi berapa rupiah? Ya, tentu sudah ada yang 10 sudah berumur lebih, berarti harganya naik dan beratnya bertambah. Kemudian ada yang di awal-awal kelahirannya, mungkin lebih besar, lebih berat, harganya beda. Kemudian yang di bulan kedua, di bulan keempat, di bulan seterusnya. Anggap semuanya berapa? Biar gampang, 11 juta? Ya. Anggap ini sama dengan Rp 100 juta. Ya. Berarti yang akan dibagi labanya bukan ini. Tapi yang rupiahnya.
Jadi berapa selisihnya? 80 berarti. 80 Hmm. juta. Itu selisihnya. Berapa rupiah untuk si kakak, berapa untuk adik, Ustaz? Sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya, kalau adiknya yang ngangonin langsung, yang bawa ke padang rumput atau carian rumput, sakit dia panggilan mantri, terus pokoknya dia yang beli umpamanya vitamin-vitamin dan seterusnya, ya. Itu tentu beda kalau adik umpamanya dia menggaji orang atau dia mintakan uang ke kakaknya. Kak, kasihan aku kan guru SD, Kak, kata adik Anda. Aku kan guru SD atau guru di pesantren atau ustadz di pesantren. Masa saya ngangonin sapi, ngangonin kambing, nanti enggak bawa guru kan juga penting diperhatiin. Maksudmu apa? Selain juga saya kalau jam ngajar enggak bisa. Maksudnya, Kak, ini kita gaji orang untuk hal-hal yang begini, tapi saya yang memanage semuanya. Saya yang bertanggung jawab ke kakak. Oh, berarti kakak harus keluar uang gajiannya lagi? Iya, Kak. Ya, siap, kata kakaknya. Berarti tentu bagi hasilnya bukan yang siapa yang lebih besar kalau seperti ini? Kakak apa adik? Apa yang besar? Ya kakak lah, karena modalnya makin besar. Bukan modal hewan 20 juta saja. Mungkin dia minta, si kakak tadi minta bagi hasilnya untuk kakak 70, kamu 30. Loh kok bukan yang 50, 50-50 Kak? Iya, yang 20 itu kakak kan keluar biaya untuk orang yang bantu-bantuin kamu. Oh, ya udah gitu. Tapi kalau kamu yang dari A sampai B, jasanya semuanya kamu bukan sebagai ngawasin saja, tapi nggak mungkin juga kecuali kamu resign jadi dari guru, ya nggak bagus juga. Ya, bukan masalah hartanya dikit di ngajar atau apa, tapi manfaat kepada manusia itu besar karena kamu mengajar. Selagi murid-murid kamu nanti mengamalkan ilmu kebaikan dari kamu, kamu dapat pahala terus. Dan dunia ini habis beginilah, Dik. Ah, yaudah gitu aja lebih baik, Kak, kata dia. Biarlah saya 30, dapat juga nanti tetangga saya yang ngangonin langsung yang saya tunjuk jadi orang harian, kerja harian sama saya. Ya. Berarti bagi hasilnya 70-30. Untuk kakak 70% kali 80 juta. Adik 30% kali berapa tadi? 80 juta. Berapa hasil rupiahnya? 56, 24. 56, 24. 24. Nah, sekarang 24 ini, si A kata dia, saya bagaimana kalau saya minta sebagian dalam bentuk hewan? Ya, si adik minta ke kakak. Jadi nanti saya ngangonin ada yang hewan saya sendiri, ada hewan kakak. Sehingga saya bukan habis untuk biaya hidup saja uangnya. Bisa juga bertambah, ya, saya punya modal lagi untuk membesarkan usaha saya. Ya, setuju kakaknya. Tapi kata dia nggak semuanya juga, Kak, katanya. Paling saya ambil 2 pasang, sisanya saya minta uang tunai aja ke kakak. Ya udah beli aja. Ya. Kamu beli dari hewan itu, kakak tunjukin hewan yang ini, yang 2 jantan, 2 betina, atau 1 jantan, 3 betina, ya, itu kakak jual kepada kamu dengan harga pantasnya berapa sih, kata 7 juta, Kak. Oh, naikin dikit lah 8. Oh, siap, Kak. Baik. Akhirnya 8 juta, yang sisanya kakaknya ngasih uang. Uang sebanyak berarti 13, berapa berarti? 16. 16 juta. Dapat dia uang 16 juta, tambah kambing
Berapa tadi? 3 betina, 1 jantan. Ya kan? Yang semua yang sisanya milik kakaknya tadi. Itu kalau cerita untung. Kalau cerita rugi, la qadarallah, meninggal karena PMK tadi dan tidak tertolong. Maka hewannya si kakak berkurang. Bukan lagi hewannya 36 ekor. Alhamdulillah di tahun pertama ya 36 ekor. Kemudian terjadi PMK, kena beberapa ekor hewan kambing si kakak tadi yang dikelola oleh adiknya. Dia fotoin semuanya. Dan itu subhanallah. Saya dapat informasi dari teman-teman yang punya farm, punya peternakan untuk penggemukan, cepat menjalarnya Ustaz, kayak virus kata dia. Cepat. Bahkan bisa dibawa oleh orang. Jadi kami, kata dia, ketika PMK ramai dibicarakan, bila ada di hari-hari mau musim kurban, ada orang yang datang berkunjung ke kebun kami, ke peternakan kami. Mobilnya, orangnya kami semprot disinfektan. Karena mungkin ke bawah sama bajunya, itu sangat mungkin. Dia yang terkena kakinya, virusnya kena kaki, tapi kalau kena kaki dia nggak bisa berdiri. Saya juga baru tahu, ternyata hewan itu nggak bisa makan sambil tidur. Kecuali ular kali ya. Sambil tengkurap tuh nggak bisa makan dia. Jadi dia mengatakan, sehingga dengan itu beratnya susut terus, habis itu mati, Ustaz, nggak kuat lagi, dia nggak bisa makan. Emang nggak bisa disuapin? Emang manusia, jadi kalau nggak berdiri nggak bisa makan. Saya baru tahu. Dia makannya berdiri. Ya, ketika dia tidak mampu berdiri karena kukunya sakit, dia tidak bisa makan, kemudian lemah, pada waktunya mati. Seperti itu. Dan berbahaya virusnya itu. Cepat penularannya. Dan seperti itu bentuk investasi yang dibenarkan dalam syariat. Ya, pertama berarti langkah-langkahnya adalah ketika Anda punya uang, ingin diserahkan ke orang untuk dikembangkan, ya, harus ada Anda yang mencari orang yang akan mengembangkannya. Mencari orangnya, syaratnya orangnya yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika salah seorang 2 anak gadis mengatakan ke bapaknya Syuaib tentang sifat Nabi Musa alaihissalam. Ya abati istajir, fa inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Wahai ayahku, angkat Musa ini sebagai orang upahan kita. Sesungguhnya orang upahan yang paling baik adalah al-qawiyul amin, kuat dan amanah, profesional. Profesional, maksud kuat itu profesional di bidangnya, dan amanah, jujur. Karena kalau dia profesional tidak amanah, usaha naik, Anda ditendangnya dari perusahaan. Pemilik ditendangnya. Dalam kasus kambing ini, kambing dibawanya lagi, dijualnya sendiri, itu dibawanya ke kebun yang lain. Anda tidak bisa mengklaim segala macam, kan tidak ada di telinga hewan itu barcode yang Anda bisa scan, ini keluar nama siapa, kan nggak ada. Kalau dia tidak amanah, itu yang akan terjadi. Ya, itu 2 sifat yang penting. Wah, gimana nyarinya, Ustaz? Itu makanya tadi saya cerita kakak dengan adik. Kalau si A dengan tetangganya, ya siap-siap aja tetangganya pindah kota nanti ketika Anda ada berita mau pulang exit habis ke Indonesia. Dia udah pindah kota, menghilang dia dengan kambing yang sudah menjadi banyak tadi. Kayak itu yang penting, orangnya amanah. Selain amanah, profesional. Orangnya jujur, baik, amanah, tapi tak pernah
tidak pernah menggemukkan, tidak pernah berternak kambing. Ya, biasanya dia jadi guru ngajar saja, tak pernah beternak. Konsentrasinya hanya ngajar jadi guru saja. Baik jadi guru ngaji, guru di sekolahan, dan seterusnya. Ini Anda berarti buang-buang uang ngasih ke dia. Mending sedekahin ke dia daripada suruh dia beli kambing dan besarin kambing tadi. Walaupun dia tunjuk orang lain. Karena walaupun dia tunjuk orang lain, dia gaji orang lain, ya dianya harus mengerti. Dianya harus siap turun tangan, mau mengerti, mau mempelajari, sehingga diberkahi Allah. Ya. Ini cara kerjasama menginvestasikan, mengembangkan dana secara halal, ya, cari orang. Atau, kalau itu kan dari nol yang tadi ya, atau orang yang sudah punya usaha, ya, orang yang sudah punya usaha dan sudah sukses. Ya, kalau sukses berarti sudah profesional. Kalau sudah profesional, tinggal satu yang akan Anda lihat. Apa? Apa itu? Yang tahu sifatnya katanya. Sifatnya apa? Tadi sering saya katakan, amanah dan Qawil amin. Kuat ya. ya profesional udah dapat. Dia usahanya sudah maju. Tapi ingin buka cabang, buka pengembangan, segala macam, butuh dana baru, dana tambahan. Ya, tinggal apanya yang Anda lihat orang ini? Amanahnya. Ya, amanahnya, jujur atau tidak dia mengelola ini. Bisa saja dia tampilkan ke Anda, melihat Anda teman baiknya dulu, sekarang di luar negeri, ada usaha kecil-kecilan atau dari gaji, ya, atau dari beasiswa besar kalau dikonversi ke rupiah umpamanya, dia tawarkan Anda. Sekarang saya sudah jual ini. Nih lihat, baca laporan keuangan saya. Perkembangannya prestisius kan ya, sangat menakjubkan kan ya. Oh iya subhanallah. Ya siap saya invest di sinilah. Nih gaji saya 4 bulan ini saya invest di sini. Atau ya, saya beasiswa sekian 6 bulan saya invest di usaha Anda. Ya, enggak apa-apa 6 bulan saya hidup dengan berperih-perih, setelah itu nanti usaha sukses, alhamdulillah, kata dia. Ya. Kalau dia tidak amanah, yang besar usahanya dia, yang uang Anda hilang. Laporan keuangannya nanti dia, kan gampang bagi dia membuat laporan keuangan yang sudah digoreng-goreng kan? Iya atau tidak? Iya. Iya. Kencang banget. Hah? Ya. Maka dalam hal ini, kalau Anda tidak mempunyai kecakapan, kalau Anda punya kecakapan, pas pulang Anda lihat, oh Masya Allah, dulu saya lihat kamu cuman warung satu di depan rumah, toko kecil, umpamanya toko warung nasi. Sekarang warung nasi nama kamu, warung nasi Bu Rahmah. Saya lihat di kota kita ini sudah 5 ada rumah. Itu punya kamu semua. Oh iya, alhamdulillah, kata dia. Masya Allah, Masya Allah. Butuh dana lagi nggak untuk buka satu lagi? Boleh nggak saya ikut satu lagi? Oh boleh, kata dia. Anda tahu dia sangat amanah. Boleh saya minta laporan keuangan. Mungkin nggak nyaman kalau kita minta laporan keuangan kan ya? Ya. Ya. Yang lebih nyamannya tinggal antum. Ya sekarang banyak ada. Sekarang saya bukan mau iklan tidak, tapi sekedar menyampaikan. Anda boleh ngikutin, boleh tidak ada masalah. Saya dengan teman-teman membuat SCF Securities Crowdfunding. Namanya LBS Urun Dana, layanan Urun Dana. Itu bentuknya adalah seperti tadi. Berbentuknya dia menggunakan platform digital dan harus berizin dari OJK, dan alhamdulillah izinnya sudah keluar di Februari 2022 resmi. Dia lembaga keuangan.
tapi bisnisnya real. Beda dengan perbankan walaupun syariah. Kalau ini tidak. Kita mempertemukan, kita sebagai penyelenggara mempertemukan antara pemilik dana, investor atau sahibul mal dengan yang membutuhkan dana untuk usahanya. Ya. Jadi ada umpamanya orang yang punya usaha X ingin mengembangkan usahanya tadi, ya, atau butuh dana untuk memenuhi proyeknya yang dia lakukan. Proyek itu kita lihat kebutuhannya seperti apa. Kalau kebutuhannya adalah pengembangan, memperbanyak karyawan, berarti dia butuh uang, kan, dia nggak butuh barang. Kalau dia butuh uang, cuma satu yang bisa kita lakukan dengan dia, yaitu LBS memberitahukan kepada investor dalam bentuk saham. Setelah dan sebelum diberitahukan di investor, jadi ada di platform itu ada kolom investor, ada kolom penerbit. Sebelum diberitahukan, pihak penyelenggara ini, LBS ini melakukan, mereka namakan dengan due diligence atau apalah, memeriksa perusahaan yang akan dilakukan pembiayaan tadi layak atau tidak dengan melihat laporan keuangannya beberapa tahun ke belakang. Bila bagus prospeknya, ya, maka diberitahukan kepada investor kebutuhan dananya untuk membiayai operasionalnya umpamanya karena dia menambah karyawan baru, ya, sekian umpamanya sebanyak 100 juta. Maka diberitahukan di investor dibuka saham umpamanya 100 lembar per orang bisa beli lebih dari 1 lembar. Dia memiliki saham dari perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang bisa masuk ke di sini di LBS, khusus LBS ini, dia memang tidak syariah, tapi karena teman-teman ingin komitmen untuk syariah, nama label syariah tidak ada, tapi semua transaksi di sana dari A sampai Z mereka mesti berkonsultasi dengan saya untuk meyakini ini sudah sesuai syariah atau belum. Dan saya pun bagian dari founder dari hal tersebut. Mereka mengatakan, murid-murid saya yang buat dahulu, mereka mengatakan kita ingin wujudkan lembaga pembiayaan yang benar-benar murni syariah, Ustaz. Ya, kemudian kita lihat perusahaan tadi bagus, kita terbitkan saham, masing-masing membeli saham tersebut sesuai keinginannya. Nanti ada laporan tahunannya, laporan bulanannya, dan dividennya berapa. Ada laporannya. Ada juga yang bentuknya per project. Kalau kebutuhannya per project, kita lihat kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya dia umpamanya masuk material, batu, kerikil, batu alam, pasir, ke subkon dari waskita atau dari mana. Dia nggak punya uang untuk beli material tadi. Ya, perkiraan angkanya umpamanya 1 miliar proyeknya. Dan itu akan dibayar oleh si Bohir yang yang pemberi proyek setelah 1 atau 2 bulan. 2 bulan dibayarnya, dilunasi ya sesuai nanti umpamanya dengan harga 2 miliar umpamanya. Kebutuhan modal tadi 1 miliar. Kalau kebutuhannya barang, kita terbitkan namanya sukuk murabahah. 1 miliar itu dibagi sebanyak umpamanya 10.000 lembar. Berarti per lembarnya berapa itu? 10 juta. Ya, 10 juta ya. 10.000 lembar dari 1 miliar. 10 juta lah ya.
Ya, antum sesuaikan angkanya nanti salah-salah itu. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah tadi, mau yang 1 lembar beli atau 2 lembar beli, ya setelah terkumpul dana 1 miliar, kita tidak memberikan kepada dia rupiah. Karena sukuknya murabahah. Kita penyelenggara membelikan kepada dia material yang dia butuhkan tadi, pasir, batu kali, pasir, batu kali, ya yang dibutuhkan. Kita beli, kita minta tunjukkan di mana dia beli, kita beli, kita jual ke dia, ya kita jual ke dia dengan harga pembayarannya kan tunda 2 bulan. Kita minta umpamanya ada kelebihan umpamanya tadi berapa? 2 miliar, terlalu gede kali ya. Ya, umpamanya dengan 1,5 miliar. 1,5 miliar. 1,5 miliar berarti untung sebanyak 500 juta selama anggaplah umpamanya 2 bulan. Ya, umpamanya. Setelah 2 bulan cair dari si pemberi kerja 2 miliar. Tentu buat dia 500 juta, 150 juta, dia serahkan ke penyelenggara LBS tadi. Lalu LBS potong biaya perantara, biaya jasa 5% atau berapa persen, ya. Kemudian sisanya diberikan kepada investor kembali, modal dan tambah profit. Keuntungannya berapa persen tadi itu? 50% ya. Kalau yang beli 10 juta, kembali ke dia 15 juta. Yang beli 20 juta, kembali ke dia 30 juta, dan seterusnya. Ya. Ini juga bagian dari bentuk investasi. Ya. Tapi kalau Anda melakukan sendiri atau dengan orang-orang yang Anda bisa percaya, lakukan, tidak ada masalah. Tidak mesti harus lembaga. Dan mungkin lebih baik dari satu sisi. Ya, karena kalau Anda melalui lembaga, memang umpamanya memang LBS Ustadz itu yakin saya syariah 100%. Tapi proyeknya nggak ada yang proyek saudara saya, adik saya, yang kaya orang lain. Saya ingin adik saya juga sukses, saya juga dapat pertambahan untung. Itu lebih baik itu kan ya. Ya, cuman ini benar ada syariah enggak di sini? Kewajiban Anda mempelajari syariat Allah sehingga tidak salah Anda setelah melangkah mengambil kebijakannya, kesepakatan dengan adik tadi atau dengan kerabat tadi. Karena kalau salah, tidak sesuai syariat, biasanya berakhir awalnya adik menjadi kemudian pulang, nggak pernah angkat telepon, nggak pernah nemui dia, nggak pernah, seolah-olah dengan orang lain. Hanya gara-gara masalah uang 100 juta, 200 juta. Maka di situ perlunya Anda mempelajari syariat Allah dengan cara yang baik. Sempatkan waktu. Kalau Anda bisa mempelajari teknologi yang luar biasa sulitnya, jauh di negara orang dengan biaya yang tidak sedikit juga, mempelajari syariat Allah untuk kebaikan dunia akhirat Anda, yang waktunya tidak akan terlalu banyak, dan Anda tidak akan terlalu berat mempelajarinya, insya Allah sempatkan. Minimal bertanya, berkonsultasi. Saya buat dengan adik saya, dengan ipar saya, kerjasama seperti ini, apa ada yang perlu diperbaiki Pak Ustadz? Ya, seperti itu. Saya kira penyampaian dari saya cukup host. Ya, Kita tanya jawab. jawab lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Ya, ya, jazakallah khair atas materinya Ustadz. Mudah-mudahan teman-teman dan rekan-rekan semuanya bisa mengambil pelajaran dari yang disampaikan tadi. Namun barangkali ada yang mungkin kurang jelas dari, atau mungkin ada kasus tertentu dari teman-teman, silahkan barangkali yang ingin izin bertanya, silahkan. Ini ada pertanyaan Ustaz. Sebentar. Boleh sebutkan nama dan aktivitas di sana?
Kalau tidak keberatan, kalau keberatan lewat aja. Tidak ada masalah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau pakai ini? Ini nggak bayar sih. Kalau penyimpanan uang di bank, ya deposit penyimpanan uang di bank. Mohon maaf, saya tidak mendengar dengan jelas. Nanti saya ulangin aja. Ya, tentu nanti diulangi lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai suku bunga yang deposito tadi yang Ustaz pernah jelaskan. Saya tidak menyimak semua. Itu bagaimana Ustaz jika seandainya hasil dari bunga deposito itu disalurkannya untuk kepada siapa aja atau bagaimana cara penyalurannya Ustaz? Apakah boleh dari bunga deposito dipakai untuk menyumbang masjid, menyumbang untuk fakir miskin dan rumahnya sudah roboh gitu. Dan satu lagi pertanyaan, satu lagi itu bagaimana mengenai dia penghasilan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada Ibu Tuti, Ustadz, ibu rumah tangga di sini tinggal di Aachen juga. Ada dua pertanyaan. Intinya yang pertama itu terkait dengan deposito tadi, Ustadz. Kan dia ada suku bunganya. Jadi intinya bagaimana peruntukan si suku bunganya itu gitu sehingga bisa terbebas dari itu. Apakah misalnya buat ke fakir miskin ataukah tadi apa lagi Tante? Untuk nyumbang ke masjid misalnya Ustadz. Ya intinya kira-kira mungkin seperti apa gitu terkait dengan suku bunganya tadi bisa untuk apa. Nah kemudian yang kedua itu terkait dengan zakat penghasilan. Intinya zakat penghasilan itu seperti apa ini? Yaitu mungkin Ustadz silahkan. Allah baik. Tadi kan kita berbicara investasi, mengembangkan. Kalau ini deposito dan kemudian hasilnya tidak halal, kan berarti kita tidak ingin mengembangkan. Ya. Dan kemudian kita terkena dosa juga. Masalah tidak kita ambil, dosa sudah jalan. Karena Allah mengharamkan riba, kita tetap melakukannya. Adapun menyerahkannya ke fakir miskin atau untuk kepentingan umum, Islamic Center umpamanya, ya, itu untuk membersihkan uang itu, dosanya masih jalan, terkena karena sudah berbuat. Namanya orang sudah berbuat, orang sudah mencuri, umpamanya, kalau dia mencuri, kemudian dikembalikan barangnya kepada si pemiliknya. Berdosakah dia? Iya berdosa. Dan dia kembalikan, itu kewajibannya dia. Kalau dia tidak kembalikan, dosanya dua. Dosa atas perbuatan mencuri, dan dosa atas barang yang diambilnya tadi, yang bukan haknya dia, yang dia makan, umpamanya. Kalau dikembalikan lagi, dosa yang kedua yang selesai. Dosa yang pertama, mengambil hak orang, sudah diambil, tetap berdosa. Jelas itu? Sedangkan kita tujuannya ingin mengembangkan. Ini anggap pertambahannya tadi 5-7%. Dalam kasus kambing tadi berapa persen pertambahannya tadi itu? Wah, masih ingat catatannya udah hilang. Dari 100 juta dapat berapa? 56 kan ya? Iya, dari 70-30 tadi pembagiannya. Ya, yang punya uang kan Punya uang 70. tadi 56. 56 kan ya? Ya. Modal berapa tadi? 100? Modal tadi awal 20 tadi. Terus 20 100. Ya. Ya, 100. Berarti lebih 50% kan, 56% kan ya?
dan halal lagi, dan kemudian orang lain pun mendapatkan uang yang halal juga 21 juta tadi kan ya? Ya, betul. Ya, mana yang lebih bagus? Ya, Ya, sekitar 20. Hah? ya 24 juta 24. tadi. Mana yang lebih bagus? Di mana uang bagi kita bertambah 56% halal dan terbantu orang lain mendapatkan uang 26 juta halal, daripada cuma dapat 7%, ya, kita terkena dosa besar membuat riba yang Rasulullah mengatakan yang paling kecil dosanya sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Itu berat dosanya. Kemudian uang kita tidak bertambah. Mana yang lebih secara akal manusia sehat, mana yang lebih kita pilih? Ya. Ya pasti yang halal dan pertambahannya besar. Pertambahannya 56% dan halal. Orang lain dapat juga 26%, 26 juta dan halal. Terbantu keluarganya hidup itu sekitar 6 bulan untuk biaya hidup. Belum lagi kambing dapat lagi dia tadi berapa ekor? 4 ekor tadi kan ya. Nah, sudah bisa dia mandiri untuk ke depannya. Jadi sebelumnya tidak punya pekerjaan, dia sudah bisa mandiri, ya. Kemudian selain itu terbantu biaya hidupnya selama 1 tahun oleh Anda. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Memberikan air saja seteguk dalam kasus wanita yang penzina, kemudian melihat anjing kehausan dan dia masuk ambil sepatu, kan sebesar segitu, cuman berapa, nggak sampai mungkin 30 liter, 30 mililiter nggak sampai, diberikan ke anjing dan kemudian dia diampuni dosanya. Apalagi Anda bisa menghidupi keluarga selama 1 tahun, bertambah 4 ekor kambing modal untuk memajukan usahanya, melanjutkan hidupnya. Pastilah lebih berkah yang halal tadi. Ya, kalau umpamanya terus gimana dong Ustadz kita di sini? Kita di sini nggak ada yang seperti tadi yang kambing-kambing tadi, orang di sini nggak ada yang mau, ya umpamanya. Kalau kita mau beli saham, ya udah. Kalau mau beli saham nanti kan saham bisa rugi juga Ustadz, dan susah juga ngecek saham yang halal dan tidaknya, ya, menentukan yang halal dan tidak. Kalau Anda bisa baca laporan keuangan, insya Allah bisa Anda menentukan saham yang halal dan tidak. Tidak terlalu susah. Ya, dan yang namanya TBK tentu laporan keuangannya terbuka. Bisa dicek oleh publik. Bisa dibaca oleh publik. Kalau Anda ada background bisa baca laporan keuangan, tinggal Anda lihat ini perusahaannya bergerak di bidang halal atau tidak. Banyak kan di sana perusahaan yang bergerak di bidang halal kan? Bergerak di bidang otomotif, mesin, ya, barang elektronik, itu kan halal kegiatannya. Kemudian lihat laporan keuangannya, ada pinjaman ke bank riba atau tidak, 0 atau ada. Kalau ada, Anda tidak boleh membeli saham perusahaan tersebut. Emang ada Ustadz perusahaan yang 0 pinjaman bunga ribanya? Ya ada. Ya. Bila Anda temukan itu, alhamdulillah beli sahamnya. Tapi tidak, bila Anda temukan, ya janganlah tempatkan dana Anda di tempat yang haram menimbulkan Allah. Adapun tadi repot Ustaz, saya nggak ngerti baca laporan keuangan segala macam, ya udah, tempatkan saja dana Anda di bank tanpa ada pertambahan. Atau kalau tidak terlalu mahal, sewa safe deposit box, Anda sewa deposit box, taruh uang Anda di sana. Kenapa harus taruh? Kenapa nggak ditabungkan aja? Karena kalau ditabungkan, uang Anda itu kan akan diputar oleh si bank itu dengan cara riba. Dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan dengan ada pertambahan. Itu kan riba. Anda terkena dosa juga.
Ya. Cukup yang mengenai ini. Kita lanjut yang mengenai zakat. Jadi sedikit tambahan Ustaz, itu kalau depositnya itu niat, walaupun niatnya cuma nyimpen juga mungkin ini ya, enggak. Kalau ada bunganya, ya langsung kena riba. Kalau tidak ada bunganya, Anda minta nolkan. Itu mic-nya. Anda deposit dana atau menabung di bank di sana, ada yang nol bunganya, harus minta dulu kan? Oh iya. Nah, Anda minta nol bunganya. Kadang dia mau, kadang tidak. Kalau mau, alhamdulillah. Tapi masalahnya, walaupun bunganya nol, kan digunakannya untuk berbuat riba lagi. Diputar lagi Ustaz ya. Diputar lagi untuk riba. Ya. Kalau deposit box nanti rusak Ustaz atau bagaimana? Ya wallahu alam. Kalau itu lebih baik Anda berikan saham perusahaan yang halal sehingga dia berkembang. Gimana? Bisa gimana? Ya. Itu kalau nyimpan uangnya dalam bentuknya nyimpan perhiasan atau emas masih dibolehkan Ustadz katanya. Masih dibolehkan nggak pertanyaan itu Ustadz? Oh, boleh. Oh, boleh. Jadi setiap Anda punya uang, punya gaji, Anda beli emas. Emas lantakan atau emas 99. Anda beli, lalu kemudian Anda simpanlah di SDB, Safe Deposit Box, aman. Cuma mungkin zakatnya nanti Kalau masalah zakat nanti kita hitung. Kalau perhiasan biasanya ketika jualnya agak turun. Ya. Jadi kalau emas lantakan biasanya harganya relatif dibandingkan dengan uang ya relatif lebih tinggi naik. Ya. Mungkin ke pertanyaan berikutnya Ustadz tadi terkait zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Ini penghasilannya ada selain gaji kah? Bisnis ada? Ya, ada katanya Ustadz. Iya. Ada? Ada gaji aja. Hanya gaji aja katanya Ustadz. Kasus ini. Kasus ini gaji dan kalau ada penghasilan lain seperti yang tadi, nanti masing-masing zakatnya berbeda. Kalau yang gaji saja. Gaji kerja bulan pertama. Berapa umpamanya realnya? Ada yang bisa membuatkan contoh? Silakan Ibu yang tadi buat bulannya. Gaji bulan pertama berapa? Taruh misalnya 10 juta deh Ustadz misalnya. 10 juta rupiah. Ya. Atau lebih besar kayaknya ya. Ya, sampaikan aja enggak apa-apa. Mungkin skala mungkin 30 juta misalnya Ustadz sebulan. 30 juta rupiah. Ya. Ini anggap bulan pertama kerja ini bulannya apa umpamanya? Mungkin Januari kali Ustadz. Januari 2022. Ya, terimanya berarti di Februari ya. Anggaplah Januari, berarti Anda kerja Desember. Di 1 Januari 22 terima 30 juta. 30 juta belum sampai nisab dan baru terima hari ini belum 1 tahun. Berarti tidak ada kewajiban zakat. Kalau mau bersedekah silahkan, tapi tidak wajib. Jelas? Kira-kira dari 30 juta ini sampai untuk 1 Februari. Berapa tersisa? Yang ini berapa tersisa? Berapa kira-kira? 10 ya? Mungkin 10? Sisanya berarti 10 ya? 10 misalnya Ustadz ya, 10. Ya, 10 juta. Tambah gaji Februari, 1 Februari, 30 juta. Berarti 40. 40. Ini belum nisab dan belum 1 tahun.
Tidak ada zakat. Sampai di sini tidak ada zakat. Sampai di sini tidak ada zakat. Kita lanjut 1 Maret 22. Ini dari 40 sisa berapa? Misalnya berarti 20 berarti. 20. Tambah 30. 50 tidak ada kewajiban zakat, belum nisab, belum haul. 1 April 22. Dari 50 ini berapa sisanya? 30. 20 lagi. 20 katanya. 20 atau 30? Real aja. Kalau enggak 20 kita anggap kita pakai 20 terus lah ya per bulannya. Ya, Enggak. 30. Anggap tetap 20. 30 tambah 30 juta. Baru 60. Tidak ada kewajiban zakat, belum nisab, belum haul. Mei 22. 1 Mei 22. Ini tinggal 40, 60, 40, 30. tambah 30, 70. Tidak sampai nisab, karena nisab 85 gram emas. 80 gram emas kita anggap 85 juta. Biar gampang menghitungnya. Ya, belum sampai nisab, belum ada haul. Mei 1 Juni. Juni 22. Dari 70 sisa 50 tambah 30. Juga belum haul, belum nisab. Tadi kita katakan 85 juta. 1 Juli 22. Dari 80, 60 60, 80, tambah 30 berarti. 30. Sama dengan 90 juta. Jelas? Di sini baru memulai haul, start haul. Sudah ada kewajiban zakat? Belum. Ini baru awal sampai nisab. Start haul karena sudah mulai nisab. Mulai nisab. Jelas? Biarkan berarti sampai Juni. Sampai Juni. Sampai sebentar. Juni 23 berarti. 23 tanggal 19. Kenapa 19 Juni? Karena haul 1 tahun Komariah itu 354 hari, bukan 365 hari. Dan seluruh kewajiban seorang Muslim dengan Komariah. Dan kita puasa 1 Ramadan, bukan 1 Agustus. Jelas? Ya. Nah, Arafah, haji, puncak ibadah haji, itu tanggal 9 Zulhijjah, bukan tanggal 16 September. Jelas saya kirakan ya? Ya. 1 tahunnya ini, haul 1 tahunnya, itu beda 10,5 hari. 11 lah digenapkan. Yaitu sekitar 11 hari per tahun. Kalau kita mau mengambil yang haul Komariah. Kalau Anda gampangnya Juni 1 Juli aja Ustaz. Ya berarti yang dikeluarkan bukan 2,5%. Zakatnya kalau yang Syamsiah, zakat Syamsiah, tahun Syamsiah itu 2,577%. 5,77. Kenapa? 2,007 itu imbalan 11 hari itu. Jelas? Kalau Anda lakukan 2,5 tapi Anda menghitungnya Syamsiah Juli ke Juli, itu dalam 30 tahun 1 tahun Anda tidak berzakat.
Dan itu pasti akan dituntut oleh malaikat. Ya. Di rentang waktu ini alhamdulillah tidak pernah turun uang Anda dari nisab 85 gram emas. Ya. Berapa saldo di sini? Walaupun umpamanya saldonya sudah anggap umpamanya 120 juta. 120 juta kan belum semuanya 1 tahun kan ya? Ya. Ya atau tidak? Ya. Ya. Ada mungkin yang baru 1 bulan diterima 20 juta atau 30 juta. Tapi tetap dizakatkan pada tanggal 19 Juni 2023 tadi. 120 juta ini dikali 2,5% karena kita menghitungnya 19 Juni. Itu 354 hari. Jelas? Berapa rupiah berarti ini? 300. 3 juta. 3 juta pas? 3 juta. 3 juta. 3 juta rupiah. Diberikanlah kepada para mustahik. Gimana, jelas semuanya atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Ustaz. Gimana? Yang diambil sisa atau seluruh keseluruhan gaji yang menjadi patokan, karena kalau 1 Juli menurut perhitungan itu berarti anggap saja 1 Agustus masih baru sisa 70 juta ya. Kan kalau sekuensinya selalu 10 ya. Maka diambil dari total yang didapat atau dikurangi dulu pemakaian. Kan kalau Juli 30 itu masih tercampur dengan data yang terpakai untuk bulan Juli misalkan. Iya. Berarti artinya yang di Juli mestinya 70 gitu, Ustaz, atau? Ya, kan sisa di 1 Agustus 70 gitu. Wih, di sini Pak, langsung aja Pak. Langsung aja ini. Ini. Langsung aja biar gampang. Susah. Iya, sedih pertanyaan yang tadi patokannya kan berarti 1 Juli 2022. Di situ ada 30 juta itu masih tercampur dengan harta yang akan dipakai pada bulan itu ya. Belum mungkin kalau misalkan sisanya 10 juta sama berarti kan 1 Agustus itu 70 juta ya. Pertanyaan saya, startnya itu apakah memang 30 itu di situ sudah termasuk menjadi nisab gitu kan. Terus yang kedua pertanyaan, misalkan sebentar, pelan-pelan. Ini bagus pertanyaan. Sebentar, pelan-pelan. Ya, satu dulu ya. Ini kan tadi kita asumsikan apa? Mulai dari tanggal 1 Juli ini tidak pernah kurang lagi sampai 19 Juni 2023 dari 85 gram emas. Begitukah atau tidak saya sampaikan tadi? ya maksud saya begini, kan 1 Juli di situ 60 juta sisa dari pemakaian sampai dengan Juni 2022. Kemudian di situ 30 itu penghasilan pada bulan Juli, anggap aja sama dengan bulan Juni, belum terpakai gitu kan. Nah, itu apakah sudah menjadi dasar nisab ataukah nanti 10 juta dulu pemakaian bulan Juli baru tersisa itu baru nisabnya gitu. Sebentar, saya jelaskan yang ini dulu. Andai umpamanya ini Juni, di bulan April 23, tanggalnya terserah, pilih aja. Ya, dari yang diperkirakan 120 juta tadi terpakai ada pengurangan sebanyak 90 juta. Kebutuhannya mungkin bangun rumah di Indonesia sehingga nanti
Sebelum pulang bisa disewakan, pulang sudah punya rumah umpamanya. Ya, kalau sudah rumah untuk dibangun kan dipakai tidak ada zakatnya. Jelas? Ini pada tanggal 11 Juli ini gagal zakatnya. Tidak ada. Karena tinggal 30 lagi. Berarti kapan dia mau berzakat, Ustaz? Tunggu lagi sampai 85 gram. Dan tidak pernah berkurang sampai 1 tahun. Tapi di mana berkurang, dia turun lagi. Paham? Kalau Anda perkirakan tadi di sini, di 1 Agustus nanti kan berkurang ini Ustaz. Terpakai 20 tinggal 70 kan ya? Betul kan ya? Ya, berarti kan enggak nisab. Betul, tapi kan tadi kita asumsikan mulai dari 90 ini sampai 19 Juni tidak pernah berkurang dari 85 gram, Mas. Itu startnya aja, Pak. Tapi Paham? Tidak pernah berkurang. Tapi bila berkurang, jangankan di Agustus, di April. 2 bulan lagi mau keluar zakat. Tapi ini bukan tujuannya lari dari zakat. Memang rumah sudah dipondasi, sudah dimulai, sekarang ingin naik ke atas, butuh dana umpamanya 90 juta. Anda transfer ke Indonesia sehingga berkurang, tidak jadi itu zakat di 19 Juni, gagal zakat. ya, Paham? Saya bisa difahami? Intinya pengurangan itu hanya di kebutuhan pokok berarti Ustaz ya. Jadi jangan sampai ada bahasa akal-akalan sehingga bisa menurunkan nisab sehingga nggak wajib sama zakatnya Ustaz ya. Kalau akal-akalan yang mencipta akal kita kan Nah, Allah. itu tadi. Cipta akal kita kan Allah. Nah, itu. Wa ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Hati kita ingin lari dari kewajiban Allah, Allah sudah tahu. Allah sudah Ya, tahu. yang kedua ya Ustadz, misalkan tadi sebagai patokan 120 juta itu yang Juni 2023 itu yang tadi sudah diperhitungkan. Yang Berarti, tidak pernah berkurang lagi ya dari 1 Juli tadi ya. ya, habis itu apakah dia start dari nol lagi gitu? Misalkan Enggak. Terus. Artinya 120 juta ini setelah dipotong zakat 2-3 juta kan kurang 100 berapa 17. Oh, dari Ya. berarti dia sisa uangnya itu setelah dipotong zakat dia akan menjadi lanjut lagi untuk dasar zakat berikutnya gitu ya. Betul sekali. Ya. Itu udah masuk. Artinya kalau emas, Anda punya 100 gram emas. Tahun ini dizakatkan 2,5 gram. Anda belikan dari emas di luar. Ini kan 100 gram masih tetap. Nanti tahun depan Anda nambah lagi 100 gram lagi. Anda zakat bukan dari 97,5 tambah 100, tidak. Tetap dari 200 gram. Ya. Karena masih ada di tangan Anda. Kecuali Anda ketika zakat, emas Anda yang Anda keluarkan. Kemudian terpakai lagi emas 10 gram lagi untuk kebutuhan yang lain yang mendesak. Sehingga tinggal umpamanya 87,5. 87,5 masih nisab. Zakatnya dari 87,5. Ya. Jelas semuanya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahamin dan mudah-mudahan bisa lebih clear ya buat ngejalaninnya. Barangkali ada tambahan lagi Ustaz atau mau ke pertanyaan yang berikutnya? Dari saya cukup, teman-teman ada pertanyaan. Silakan barangkali ada pertanyaan lagi ya, Mas. Yang ini udah jelas, karena kita tidak lanjut yang kedua. Tante udah jelas ya Tante? Ya. Sudah katanya Ustaz. Ya, silakan yang kedua. Lanjutin aja sih nomor tadi kan misalnya taruhlah bulan Juni kita punya 90 juta atau 85 juta karena itu hitungan di masa tapi ketika misalnya bulan Juni itu kan udah masuk tuh
tapi harga emas itu turun atau naik gitu. Kita jadi patokannya ternyata bulan lalu pun sebenarnya kita sudah sampai mulai berhitungan itu gitu. Jadi kita mulai berhitungan di bulan ini atau mulai start bulan lalu ketika bulan emasnya lagi turun gitu. Oke. Ya. Ya Ustaz, jadi masih nyambung ke pertanyaan. Kedengeran Ustaz tadi Tat? Enggak terlalu jelas. Jadi dia bilang Juli. Jadi intinya ngelanjutin pertanyaan yang tadi kan, katanya tadi kan nisabnya itu berdasarkan perhitungan harga emas. Nah, permasalahannya tadi harga emas kan dia naik turun katanya Ustadz. Kalau misalkan di bulan sebelumnya harganya lagi turun ya, sehingga sebetulnya kita udah masuk nisab. Nah, sementara di bulan yang berikutnya itu ternyata baru masuk nisab, itu bayarnya itu startnya itu dari bulan sebelumnya atau di bulan yang sekarang gitu ya. Kurang lebih kayak gitu Ustaz. Anggap di sini di Mei, 1 Mei ya. 120 juta itu sama dengan 81 atau 83 gram emas. Jelas? Paham kan jawaban saya nih? Ya. Keterangan saya paham? Ya. Alhamdulillah di 19 Juni tidak ada zakat. Belum berarti ya? Iya, belum nisab, turun dia. Turun bisa karena dipakai atau karena emas turun. Iya. Berarti masih ke pending ke berikutnya berarti Ustaz? Iya, sampai nanti 85 gram emas lagi. Gitu. Paham Mas? Paham? Kalau misalnya kita November 85 juta, ternyata harga emasnya turun tuh. Nah, di bulan Oktober, bulan lalunya, misalnya 75 juta. Sebenarnya kalau harga emasnya sekarang itu turun 75 juta yang saya bulan lalu tuh udah bisa dihitung sebenarnya. Iya. Saya ada mulainya startnya di bulan ini 85 juta atau saya hitung yang kemarin yang udah masuk 75 juta. Iya, berarti sama kayak yang tadi ya. Jadi ngarungi, ya jadi ya tadi bilang alhamdulillah belum masuk zakat, jadi ke pending ke yang berikutnya sampai dia nyampe ke nisabnya gitu, 85 gramnya tadi kayak gitu. Iya. Ya terima kasih Ustaz, kurang lebih kayak gitu. Ini. Masya Allah, antum sudah bisa narasumber ini, akhi. Saya ngelanjutin. Iya. Oper bola aja ini. Ya. Silakan barangkali ada pertanyaan yang lain. Ya, Mas Naras silakan. Mungkin sebut nama ya biar kenalan. Untuk orang yang belum berinvestasi itu kira-kira bagaimana ya cara dari orang itu sebagai orang yang berinvestasi kan Takut gitu ya. Nah, yang penting adalah orang membantu tahu ingin menjual barang setelah itu sekian kira-kira itu bantuan dengan teks kira-kira mana ada kalau baik Ya Ustadz, jadi ada pertanyaan ini dari Mas Laras namanya, beliau mahasiswa doktor di Aachen di sini. Itu ada alhamdulillah ada dua pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan investasi syariah yang tadi disampaikan.
intinya bagaimana menumbuhkan semangat buat berinvestasi itu, karena kadang-kadang kita ada ketakutan-ketakutan juga sih Ustadz, kalau misalkan bayangannya memang pengennya berkembang, tapi kadang-kadang kita nggak tahu karena kurang pengalaman, kurang ilmunya seperti itu. Jadi ada rasa-rasa takut sehingga nggak bersemangat buat berinvestasi. Kemudian yang kedua pertanyaannya itu balik ke jual beli. Jadi apakah ada batasan-batasan kalau misalkan kita itu ngejual suatu barang gitu, karena kita nggak berpengalaman jual beli karena mungkin bukan pedagang atau pebisnis kayak gitu. Nah itu kira-kira ada batasan-batasan nggak untuk menentukan penjualan barangnya itu sendiri gitu terkait dengan harganya Ustadz? Ya itu mungkin Ustadz. Ya kurang lebih kayak gitu Mas Laras ya. Silakan Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Mubarak Mas Laras. Semoga cepat selesai S3-nya dan pulang ke Indonesia ya. Amin. Disuruh pulang. Disuruh pulang. Takut lagi di Indonesia saya nggak bisa hidup nanti Ustaz, nggak ada roti di sana, nggak ada ini. Ya ini sekedar sedikit curhat. Semua waktu saya di Arab Saudi S3 selesai, juga ada tawaran dari beberapa teman ngajar di beberapa universitas. Tapi saya pikir Arab Saudi tanpa Irwandi itu para ulamanya sudah banyak, sudah maju dalam keislamannya. Tapi saya khawatir negara Indonesia para ulamanya masih sedikit, mungkin ada kebutuhan mereka akan Irwandi. Maka saya niatkan pulang, memang perasaan mau makan apa, mau tidak dihargai di Indonesia, nah itu sama, tidak ada masalah. Ya, tapi kemudian karena niat sudah bulat dan tekad dan sudah ingin memajukan tingkat keislaman dan pemahaman kaum muslimin Indonesia, alhamdulillah dimudahkan Allah Azza wa Jal. Walaupun saya di Indonesia, Anda di Aachen mau belajar ke saya di sini kan, nggak mesti saya harus di Saudi Arabia Anda belajar, kan bisa juga mendapatkan manfaat untuk banyak manusia. Dan alhamdulillah saya tulis buku Harta Haram Muamalah Kontemporer di 2012 sampai sekarang sudah terjual habis dan semoga sudah dibaca, bukan hanya habis dibeli saja, sudah lebih dari 140.000 eksemplar yang sudah terjual, sudah cetakan ke-25. Ya, semoga bermanfaat. Masalah yang tadi ketakutan, kekhawatiran yang kedua berarti itu yang khawatiran ya. Yang pertama apa yang kedua yang khawatiran? Yang pertama Ustaz. Kekhawatiran ya menumbuhkan semangat buat investasinya gitu Ustaz, sehingga nggak perlu takut atau ya. Tadi sedikit saya singgung dalam masalah kakak dan adik. Yang tadi adik pernah bekerja di tempat peternakan kambing. Kakak uangnya bertambah 56 juta dalam 1 tahun. Si adik dapat uang 21 juta tambah 4 ekor kambing. Ya. Kalau Anda takut tadi, jangan-jangan nanti rugi jadi ribut sama adik sendiri, ya. Uang Anda tidak bertambah, adik tidak dapat uang Anda 21 juta tambah 4 ekor kambing. Terkadang bukan kita tidak ingin membantu. Kalau kita ngasih uang saya, dik, ini umpamanya 4, ini saya beli 4 ekor kambing, kamu kembangkanlah ya. Jangan minta uang ke kakak, yang minta uang ke ayah, ke ibu. Jangan nyusahin saudara-saudara yang lain. Kamu berusahalah mencari sendiri. Karena dia dapat gampang tadi, Anda langsung kasih dia 4 ekor, mungkin beda dengan tadi Anda investasi dulu. Semangat dia untuk mengembangkan usaha semoga lebih besar daripada dia terima begitu saja. Banyak manfaatnya dengan investasi tadi. Maka karena itu Allah mengatakan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Hikmah di antara harta itu beredar pada banyak orang agar tidak harta itu ada pada tangan segelintir orang saja.
Itu dinamakan oleh para ulama dengan maksud tadawuli fil mali. Bahwa Allah menciptakan harta itu agar dia berputar pada banyak tangan manusia. Ya, kalau Anda khawatir menginvestasikannya tadi, takut ribut, takut rugi, takut meninggal, takut gara-gara uang rusak hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan, ya udah saya simpan aja dah, saya beli emas aja dah. Ya, tentu manfaatnya akan berkurang. Manfaatnya akan berkurang. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika menjadi khalifah, beliau mengatakan kepada orang-orang yang memegang harta anak yatim. Itu uang zaman dulu kan emas. Inflasinya sangat kecil. Tapi tidak ada pertambahan. Ketika seseorang anak kecil umur 5 tahun, ayahnya wafat. Terima dia emas, kilo emas umpamanya. Kalau dan disimpan emasnya oleh Anda umpamanya sebagai walinya, sebagai pamannya, Anda simpan. Kira-kira tahun depan jadi berapa kilo itu emas? 2,5 kilo? Enggak kan? Emas nggak akan beranak, dia nggak akan bertambah beratnya. Ya. Dan selain itu, dia wajib, walaupun itu harta anak yatim, wajib dikeluarkan zakat setelah 1 tahun sebanyak 2,5%. Berarti 25 gram berkurang. Kalau anak itu sampai umur dia cukup dewasa untuk mengelola uang warisan dari ayahnya, anggap 5 kali zakat. Banyak itu keluar sudah berkurang emasnya. 5 kali 20 kali 25 sudah 100 gram lebih yang berkurang. Iya atau tidak? Ya. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha shadaqah. Harta anak yatim itu putarkan, dagangkan. Beli barang, jual barang, beli barang, jual barang, beli barang, jual barang. Sehingga harta itu bertambah, emas anak yatim tadi tidak habis dimakan zakat dia. Ya, jadi 2 kilo, keluarkan zakat 2,5% menjadi 50 gram. 2 kilo kurang 50 gram masih 1.950 gram. Ya atau tidak? Berkurang yang 1.000 gramnya tadi? Tidak. Tidak berkurang. Maka ini hikmahnya Anda memutar uang dalam bentuk usaha itu yang mendapatkan manfaatnya bukan 1-2 orang. 1 keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga. Kalau yang dapat manfaatnya 5 keluarga, terbayang oleh Anda itu 1 keluarga 5 tadi ada 4 jiwa. Kali 5, 20 jiwa yang mendapatkan manfaat dari dana yang Anda investasikan tadi. Mungkin kambing, mungkin kebun, mungkin apa, mungkin usaha apa, sehingga yang bekerja di sana banyak. Ya, memang Anda tidak bersedekah kepada mereka, tapi dengan dana yang Anda setorkan tadi, mereka mendapatkan rezeki. Melalui tangan Anda, Allah memberikan rezeki kepada mereka, Anda perantara mereka untuk menyambung hidup mereka. Saya kira mereka akan berdoa setiap saat, ya Allah, itu yang menginvestkan dananya di perusahaan ini tadi, para ownernya, ya Allah, panjangkanlah umurnya, banyakkan rezekinya, dan masukkan ke dalam surga, dan jangan rugikan usahanya, karena kalau rugi ayah saya tidak bisa bekerja lagi. Tutup perusahaannya, ayah saya tidak bekerja lagi, saya makan dari mana ya Allah? Hah? Itu jauh lebih besar daripada uang yang Anda simpan, emas yang Anda simpan dalam STB tadi. Baik. Semoga ini dapat memacu semangat kita untuk semakin banyak menginvestasikan dana kita, baik usahanya langsung kita kelola, atau kita wakilkan kepada adik kita, atau kita ikut andil dalam membeli saham perusahaan yang berguna dan bermanfaat tadi. Bila Anda memiliki saham 2%, di perusahaan yang mempekerjakan karyawan 2.000, berarti 2% dari 2.000 berapa? 20 orang. 40 orang kan ya? 40 orang dapat
manfaat dari uang yang Anda setorkan di perusahaan tadi. Dia 40 orang punya anak istri, punya ayah ibu, punya adik-adik yang dia nafkahi dari gajinya itu di saat perusahaan tadi. Itu banyak yang mendoakan, ya, sehingga Nabi mengajarkan kita untuk innakum tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah dari kesulitan-kesulitan kalian karena doa dari orang-orang lemah di antara kalian. Ya, kita mungkin banyak dosa kepada Allah. Ya, tapi karena di sana ada orang yang mendapat rezeki, orang-orang lemah yang dapat rezeki dari dana yang kita ikut sertakan dalam usaha perusahaan halal tadi dengan bentuk saham, atau yang kita ikutkan dalam proyek tadi, dengan doa mereka kepada Allah, semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya. Terus yang kedua tadi Ustadz, yang jual beli, apakah kan mungkin nggak punya pengalaman terkait dengan bisnis atau penjualan kayak gitu, itu ada batasan-batasan nggak katanya tadi kalau misalkan kita ngejual barang itu, kayak gitu ya Mas Laras? Ya, Mas Laras kan pengalamannya di kuliah keilmuan, ya nggak ada pengalaman dalam bisnis, ya. Ya masing-masing Allah berikan lebih dan kurang Mas Laras. Ya, Mas Laras terbiasa dengan pendidikan keilmuan, teori-teori, ya. Tentu di sana Allah berikan kelebihan. Kekurangannya dalam bisnis tentu akan kurang. Kalau Mas Laras bisa semuanya, ya kasihan orang lain, nggak bisa dagang, nggak bisa belajar lagi, sudah ada dikuasai Mas Laras semuanya. Jadi dalam ketika Anda bisa wakilkan kepada orang lain. Ya, seperti itu. Tapi ketika umpamanya Anda ingin belajar, ya belajar, tidak ada masalah. Tapi walaupun sudah telat. Kebiasaan orang-orang Arab masa dahulu ketika Rasulullah umur kurang 10 tahun diajak pamannya dagang. Dagangnya bukan naik pesawat, bukan naik bus. Jalan kaki selama 1 bulan, pulang pergi, naik unta. Panas-panas, terik-terik, dingin-dingin. Ya. Kemudian ketika beliau umur 25, dapat modal investor dari Khadijah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, untuk dia beli barang di Mekah, dibawa ke Syam, ke Suriah, dijual di sana, beli lagi barang di sana, makanan pokok, dibawa lagi ke Mekah, dijual, kemudian hasilnya dibagi. Dan ternyata Rasulullah sukses besar. Ya, itu karena diajar oleh pamannya dari umur 8-9 tahun. Kalau kita, Mas Laras dan teman-teman, dan saya juga bagian dari generasi itu, kalau masih ingat kalau orang tua dulu, kita dia ikut kerja, udah, ini nggak pekerjaan kamu belajar aja yang baik, yang benar. Sehingga kita terpisah kehidupan dari hal seperti itu. Ya. Dan bagi-bagilah, bagi bagian kehidupan, ambil peran di dunia ini. Iya, seperti itu Mas Laras, panjang penjelasannya. Silakan, yakin ada pertanyaan lagi Ustadz, mungkin terakhir ini ya sebelum disudahin, mic-nya di mana, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Yakin. Kegiatan di sini sekolah dan mengaji. Masya Allah. Sudah hafal berapa juz Mas Yakin? Ini pengajian KIA maksudnya Pak Ustadz. Oh Masya Allah. Ya. Jadi pertanyaan melanjutkan yang tadi terkait saham. Karena kebetulan saya pribadi investasi di saham dengan alasan ya modalnya dikit, terus juga lebih ringkas lah ya buat saya pribadi gitu. Nah, mungkin saya minta pendapat dari Pak Ustadz terkait, karena saham itu kan ada beberapa sektor ya Pak.
ada let's say yang perbankan, ada sektor yang di batu bara, rokok dan lain sebagainya gitu. Jadi dilema yang saya hadapin adalah bagaimana saya harus memilih saham-saham ini gitu. Apakah diperbolehkan saya let's say memilih saham batu bara yang tadi Pak Ustadz bilang, oh di perusahaan batu bara ini menghidupkan ribuan orang di Indonesia. But at the same time kita juga melihat gitu, oh ternyata perusahaan batu bara ini ternyata dampaknya buruk gitu. Jadi itu juga yang terjadi, buruk let's say untuk lingkungan, untuk bumi dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak buruk juga untuk Eropa, nggak dapat energi. Iya ya, amin. Amin. Itu satu contoh gitu kan yang sebut batu bara. Terus mungkin sektor lain let's say yang bisa disinggung adalah sektor rokok gitu. Jadi kalau yang saya tahu dari MUI sendiri memang tidak menjelaskan secara spesifik saham yang apa aja yang boleh kita milikin. Untuk itu mungkin saya minta tanggapan dari Pak Ustadz bagaimana kira-kira. Terima kasih. Pertama, ya dalam barik fik Mas Yakin, pertama perusahaannya bergerak di bidang yang halal, bukan bidang yang haram. Bidang yang haram tidak ada riba, bukan perusahaan minuman keras, bukan perusahaan rokok, ya, bukan perdagangan barang-barang yang haram, barang yang syubhat, ya, bukan jasa yang diharam, bank konvensional, asuransi, ya, banyak perusahaan yang halal, yang perdagangan, yang perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman yang halal kan banyak, atau Bama yang memproduksi barang dan jasa yang halal banyak, perusahaan petrokimia dan segala macam. Ya, masalah yang batu bara terhadap lingkungan alam dan tadi, memang pandangan kita sebagai Muslim, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di atas muka bumi ini. Berarti halal kita pakai, halal Allah sudah izinkan. Kalau Anda masuk ke suatu tempat, kata yang punya tempat itu, silahkan, Mas mau makan, mau mencari emas dalam tanah saya, Mas mau tidur di kamar, di tempat yang manapun, mau mandi, mau apapun aktivitas Anda di sini silahkan. Mau Anda buat perusahaan silahkan. Ya, tidak dia buat rambu-rambu yang melarang, kan dia halal. Silahkan digunakan. Bila ada kerusakan kepada bumi tadi, kepada alam semesta tadi, yang dilihat mana besar rusak dan mudaratnya. Kembali seperti tadi, masalah energi batu bara, minyak bumi, dan lain-lainnya, merusak lingkungan. Ia merusak lingkungan, tapi kalau tidak, dia manfaatnya akan besar, akan gelap. Kita tidak bisa berhubungan seperti ini. Listrik akan padam di Indonesia, ya. Saya tidak bisa bertemu Anda dengan online. Semua barang elektronik tidak ada gunanya, dan produksi barang elektronik juga nggak ada yang mau beli karena tidak ada energi untuk mengaktifkannya. Ya, mana lihat maslahat dan mudaratnya tadi. Yang jelas tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini yang hanya maslahat murni tanpa ada mudarat, atau mudarat murni tanpa ada maslahat. Lihat, pertimbangkan mana yang lebih besar, itu yang diambil. Bila lebih besar maslahatnya, diambil. Bila lebih besar mafsadahnya, kerusakannya, ditinggalkan. Ya, berharap kita memanfaatkan bumi Allah, tapi 0, 0 umpamanya kerusakan. Itu tidak mungkin. Mungkinkah? Ya tidak mungkin. Ya, seperti itu. Cukup jelas Mas Yakin, cukup yakin atau masih ragu Mas? Sudah cukup yakin namanya Ustaz. Alhamdulillah. Sudah cukup katanya Ustaz. Sudah cukup. Alhamdulillah. Sudah semakin yakin Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir kali ya. Sebelum saya tutup, silakan Ustadz, barangkali ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan sebelum saya tutup materinya. Ya. Allah barik. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagi Anda yang berangkat di sana, ke negeri seberang, ambil yang baik di sana, bawa pulang ke Indonesia dan dikembangkan kepada
komunitas Anda, muslimin di negara Anda lebih membutuhkan daripada negara tersebut. Memang Anda mungkin lebih sejahtera hidup di sana, ya, tapi manfaatnya tidak terlalu besar. Bukankah orang yang paling baik di sisi Allah, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas, mana yang banyak manfaatnya untuk manusia, bukan mana yang mensejahterakan dirinya, mana yang lebih cocok dengan dirinya, bukan itu manusia yang paling terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga masing-masing kita, apapun perannya, apapun yang dia lakukan, selalu dia menjadi manusia yang bermanfaat bagi, yang banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustadz atas materi dan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga bisa menjadi pelajaran dan panduan bagaimana kita berinvestasi secara syariah dan bisa bermanfaat bagi sesama muslim semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, jazakallah khair Ustadz atas kehadirannya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan suatu saat nanti juga bisa bersilaturahim kembali di baik. Semoga dimudahkan Allah. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di sana sudah mau maghrib ya Ustadz. Ya, saya siap-siap mau maghrib, saya izin ya. Ya, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari teman-teman semuanya Ustadz dari sini. wabarakatuh. Ya, saya balik lagi mic mana ya? Pendek banget soalnya.